Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mentadaburi beberapa ayat dari Al-Quran. Semoga dengan tadabur kita di hari ini kita mendapatkan banyak sekali faidah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang kita akan tadaburi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Sebelum kita mentadaburinya, alangkah baiknya kita membaca dan juga mengetahui apa makna yang terkandung di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma rasyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap dan ia melihat sebuah bintang, lalu berkata, apakah ini Tuhanku? Tatkala bintang itu lenyap, dia mengatakan, saya tidak suka kepada yang lenyap. Kemudian ketika ia melihat sebuah bulan, ia mengatakan, apakah ini Tuhanku? Setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, ia mengatakan, apakah ini Tuhanku? Ya. Dan ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat terkait dengan keadaan atau fase yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melakukan perenungan untuk mengetahui siapakah Tuhannya, ataukah
saat itu beliau sedang mendebat kaumnya. Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah keadaan atau fase saat beliau melakukan perenungan untuk mengetahui siapakah Robnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ada ulama yang berpendapat bahwa kala itu beliau sedang mendebat kaumnya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala dan juga dengan benda-benda langit. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan secara rinci bahwa fase pertama dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada bapaknya dan juga kaumnya yang menyembah berhala-berhala dalam wujud malaikat samawi menurut persangkaan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala dalam wujud malaikat tersebut dengan harapan malaikat atau sembahan-sembahan berupa patung yang mereka sembah dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di fase yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Dikatakan ada 7 benda langit yang memiliki cahaya. Nah, di antara 7 benda langit yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada 3 benda langit yang memiliki cahaya paling kuat, ya, dan yang paling utama. 7 benda langit yang disembah itu yang pertama adalah bulan, kemudian planet Merkuri, Venus, matahari, Mars, Jupiter dan Saturnus. Ini semuanya ada 7, ya. Nah, di antara ke-7, ya, planet-planet ini ada 3 yang paling kuat, yaitu matahari, bulan dan Venus. Pada perdebatan pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendebat kaumnya tentang Venus yang dianggap Tuhan oleh kaumnya. Nah, para ulama mengatakan kenapa yang diperdebatkan pertama adalah Venus, bukan bulan atau matahari, karena saat itu beliau mendebat kaumnya di malam hari di akhir bulan. Jadi di saat bulan itu belum muncul, gitu ya. Sehingga yang muncul adalah planet Venus. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kesesatan mereka yang telah menyembah planet ini. Ya, beliau menjelaskan bahwa peredaran planet Venus, ya, yang terbit dari timur, terbenam dari barat, ini semua adalah diperjalankan dan juga diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau di hari berikutnya, di malam yang kedua, mendebat kaumnya tentang bulan, ya. Dan ternyata bulan ini memiliki karakter yang sama seperti planet Venus di malam yang sebelumnya, yaitu terbit dan tenggelam. Kemudian di siang harinya, ya, beliau mendebat kaumnya yang menyembah matahari di siang hari, dan ternyata matahari ini juga memiliki sifat yang sama, ya, seperti Venus dan bulan yang terbit dan terbenam. Nah, ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Nah, apa faedah yang kita dapatkan dari ayat 75 dari surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah ketika kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kekaguman Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Faidah yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, panutan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau cenderung kepada agama yang benar, ya, dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah beliau lurus dan pembawaan beliau juga sehat, ya. Kemudian faidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Dengan demikian bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi semakin lebih kokoh. Ya, maka dari itu salah satu untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memikirkan, merenungi dan mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini, dan juga tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia, karena memang panca indera dan ilmu manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Namun keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya ini bisa dilihat dan juga diketahui dari tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menjawab dengan satu jawaban. Kita katakan sesungguhnya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Jejak kaki manusia menunjukkan adanya manusia yang lewat. Begitu juga langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, lautan dengan ombak dan segala isinya, ini semua menunjukkan adanya pencipta. Ketika kita merenungkan langit dan juga ketinggiannya, kemegahannya dan keluasannya, diisi dengan bintang-bintang yang indah, matahari dan bulan, tentu kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua ini ada penciptanya. Begitu juga ketika kita memperhatikan bumi yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di atas bumi ini berbagai tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis dan rupanya, padahal tanah dan airnya sama, ya. Ini tentu kita dapat kesimpulan bahwa semua ini ada penciptanya. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini diakui secara fitrah, ya, oleh setiap manusia yang memiliki akal sehat. Bahkan orang-orang zindik sekalipun sebenarnya mereka mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Disebutkan ada kisah yang menarik bagaimana perdebatan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dengan orang-orang zindik. Orang-orang zindik mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kepada orang zindik tersebut, berikanlah aku waktu untuk mengingat satu cerita yang pernah diceritakan kepadaku.
Kemudian beliau mengatakan, aku teringat ada orang yang bercerita kepadaku, ada sebuah kapal besar di tengah lautan yang sangat luas dengan ombak yang sangat besar dan badai yang sangat dahsyat. Di dalam perahu tersebut berisi muatan berupa barang-barang dagangan. Kapal ini tidak ada satu orang pun awak kapal dan juga nakoda. Dia berlayar, ya, menelusuri lautan, kemudian dapat, ya, mengalahkan ombak yang begitu besar, sehingga kapal ini berlabuh dengan sendirinya tanpa ada yang mengendalikan satu orang awak kapal pun. Nah, tentu orang zindik ini mengatakan, apa yang kau sampaikan itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang berakal. Mana mungkin ada kapal dengan muatan yang sangat besar di tengah lautan dengan ombak dan badai yang begitu besar bisa berlayar dan berlabuh sendiri. Maka dari itu Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, demikianlah dengan bumi dan juga langit serta segala isinya, ya, tidak akan mungkin dapat, ya, berjalan dengan teratur rapih kecuali ada yang mengatur, kecuali ada yang memperjalankannya, ya. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu orang-orang zindik yang berdebat dengan Abu Hanifah masuk Islam. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, lihatlah oleh kalian dan dengarkan bagaimana manusia itu berbicara dengan bahasa yang begitu banyak jenisnya, dengan logat yang berbeda dan juga gaya bahasa yang berbeda. Kalau kita lihat di Indonesia saja, ya, satu negara, beda pulau, beda provinsi, beda kabupaten, ini berbeda bahasanya, ya. Satu sama lain tidak memahami bahasa bangsa yang lainnya. Ini tidak akan mungkin, ya, terjadi demikian kecuali ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada manusia akan bahasa. Ya, di Pulau Jawa saja ini ada beberapa bahasa dan ada beberapa logat bahasa. Ya, ini baru satu pulau. Ya, bagaimana dengan satu bumi ini, satu dunia. Ya. Kemudian Imam Syafi'i beliau juga pernah mengatakan, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah oleh kalian ini pohon, ya, tut. Jadi tut ini sejenis pohon blackberry, ya, yang dimakan oleh ulat sutra. Ya, beliau mengatakan pohon tut ini ketika dimakan oleh ulat sutra, maka ini akan menghasilkan benang sutra. Ketika dimakan oleh lebah, maka akan keluar madu. Bila dimakan oleh kambing, pohon tut ini berubah menjadi kotoran dan bisa dijadikan pupuk. Ya. Nah, ketika dimakan oleh kijang, maka dia mengeluarkan bibit minyak kasturi. Padahal ini dari jenis pohon yang sama, yaitu pohon tut. Ya, jenisnya sama, rasanya sama, tapi ketika dimakan oleh makhluk yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, tidak akan mungkin semua ini terjadi kecuali ada yang mengatur. Dan ini bukanlah satu, ya, kebetulan. Karena kalau satu kebetulan, ini pasti 1-2 saja yang ada. Ya, ini namanya kebetulan. Namun ketika ada yang mengatur, maka ini sudah menjadi, ya, satu kebiasaan, suatu kelaziman yang ada. Nah, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan
ya alam semesta ini dengan segala keteraturannya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan di dunia ini ada sebuah benteng yang kokoh. Luarnya berwarna putih seperti perak dan dalamnya ya berwarna kuning seperti emas. Ya. Jadi beliau menggambarkan ada sebuah benteng sifatnya demikian. Nah, tiba-tiba keluar dari benteng itu ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau menggambarkan benteng ini dengan sebuah telur. Ya. Dan ini adalah ya semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, maka dengan demikian beliau menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Demikianlah kita ya, hendaknya ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan semua ini ya bahan renungan kita untuk mempertambah dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia mengatakan hadza rabbi. Ya. Para ulama tafsir mengatakan ada satu huruf yang dimahdzufkan, dihilangkan, ya, yaitu ahadza rabbi. Apakah ini Tuhanku? Sebagai bentuk ya pertanyaan pengingkaran kepada kaumnya. Ya. Artinya mana mungkin ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah Venus. Ya, ketika bintang Venus itu lenyap, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka, tidak cinta kepada yang lenyap. Nah, di sini disebutkan bahwa salah satu sifat, ya, bintang itu adalah lenyap, dan ini adalah sifat makhluk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat yang sempurna, yang berbeda dengan sifat makhluk. Ketika ada sesuatu yang dipertuhankan, yang disembah dan memiliki sifat-sifat makhluk, ya seperti bisa diraba, bisa dipukul, ya bisa panggul, ya bisa dipahat. Ini semua adalah sifat-sifat makhluk. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disembah tersebut bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sifat Rabb, bukanlah sifat Tuhan yang layak untuk disembah. Itu ya. Jadi makhluk ini memiliki sifat apa? Tenggelam. Ya, memiliki sifat mati. Ya. Maka semua sifat-sifat makhluk ini tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang memiliki sifat yang sama dengan sifat makhluk, maka ini bukanlah Tuhan yang layak disembah oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan la uhibbul afilin. Ya, aku tidak suka, tidak cinta kepada yang lenyap. Ya. Dapat kita ambil faidah bahwa pondasi dasar ya ibadah itu adalah cinta. Ketika kita cinta kepada Rabb, Tuhan, kepada Allah, maka ini menjadi dasar yang kuat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini karena didasari oleh cinta mereka kepada apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falamma ra'al qaumara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ya. Ketika Ibrahim melihat bulan terbit, dia mengatakan, apakah ini Tuhanku? Ya. Jadi ini merupakan pertanyaan pengingkaran kepada kaumnya. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia mengatakan, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat.
ya, termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, di sini dapat kita ambil faidah bahwa pondasi dasar kesyirikan itu adalah kebodohan. Jadi pondasi dasar ibadah itu adalah cinta, dan pondasi dasar kesyirikan ini adalah karena kebodohan orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini merupakan ungkapan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kesabatan dalam iman dan tauhid. Ya. Sekalipun kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus senantiasa kita meminta keteguhan dalam iman. Ya, sebagaimana kita selalu baca di dalam sholat kita. Sehari semalam kurang lebih 17 kali. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Ini adalah ungkapan doa Nabi Ibrahim. Ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keteguhan hati dalam hidayah dan iman. Ya. Dan ini juga yang diminta oleh para nabi yang mulia. Ya. Kemudian yang selanjutnya falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, ketika beliau melihat matahari terbit, beliau mengatakan, "Apakah ini Tuhanku?" Ya, dan ini yang lebih besar. Tatkala matahari itu terbenam, beliau mengatakan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Ya, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dan cenderung kepada agama yang benar. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah inti ajaran Islam, yaitu tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berserah diri, ya, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, jadi tidak sah tauhid seseorang jika mereka belum berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ya, karena di sini dikatakan inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ya, ini menunjukkan berlepas diri dari, ya, perbuatan kesyirikan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pandangan akal yang sehat, ya, dan benar ini akan mengantarkan seseorang kepada satu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa makhluk, ya, yang memiliki sifat-sifat makhluk ini tidak layak untuk, ya, disembah. Di antaranya adalah Venus, ya, bintang-bintang, bulan dan matahari. Ini semua memiliki sifat-sifat makhluk sehingga mereka tidak layak disembah dan tidak layak, ya, dianggap sebagai Tuhan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenalkan dirinya melalui para rasul dan juga kitab-kitabnya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, ya, dan memiliki nama-nama yang baik. Semua sifat Allah, ya, suci dan terbebas dari kekurangan, ya, berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya, nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyerahkan seluruh bentuk peribadahan kita, baik itu ibadah hati, ya, berupa cinta, takut, ya, berharap, dan ibadah hati yang lain. Kemudian juga ibadah lisan, ya, zikir, doa, membaca Al-Quran. Kemudian juga seluruh ibadah anggota badan seperti sholat, ya, kemudian menyembelih hewan kurban, berhaji, ya, tawaf, sujud. Semua itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.